Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur peternak kreatif dimanapun berada? Semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kekuatan untuk selalu taat kepadanya dalam setiap saat dan keadaan. Masalah kesehatan ayam ini tidak bisa kita lepaskan dari sanitasi kandang, terutama dari alas kandang. Alas kandangnya bagaimana, itu sangat menentukan kesehatan ayam-ayam kita, terutama ayam-ayam indukan yang biasanya memang kita letakkan di dalam kandang koloni seperti ini. Nah, untuk itulah pada video kali ini kita akan membahas masalah bagaimana cara mengatasi alas kandang kita agar ayam-ayam menjadi nyaman di dalam kandang. Seperti yang kita lihat ini, ayam-ayam begitu nyaman berada di dalam kandang sehingga mereka mandi pasir ya, kipu bahasa Inggrisnya ya. Nah, mereka merasa sangat nyaman dan feel at home sepertinya. Nah, ini tentu ada trik-trik tersendiri yang harus kita lakukan agar kandang kita, terutama apabila kandang kita ini seperti ini yang langsung bersentuhan dengan alas tanah ya di bumi, maka kita harus membuat perlakuan-perlakuan agar kandang kita ini tetap nyaman untuk ditinggali ayam-ayam kita. Beberapa teman yang datang ke rumah dan ingin melihat bagaimana keadaan kandang untuk indukan-indukan kami di Kreatif TV ini, dan juga bagaimana alas kandang yang dibuat agar ayam-ayam kita itu nampak nyaman seperti ini dan mereka kerasan di dalam walaupun tidak pernah dikeluarkan. Maka sebenarnya di dalam perkandangan ini ada beberapa faktor yang harusnya kita miliki di dalam kandang kita ini. Apa saja faktor-faktor itu? Mari kita bahas satu persatu. Syarat agar kandang kita itu nyaman ditempati oleh ayam-ayam kita, dan tentunya ayam ini bisa hidup dengan sehat, dengan nyaman dan kerasan di dalamnya tanpa perasaan stres dan juga terganggu. Nomor satu yang harus kita miliki di dalam kandang kita adalah kandang kita itu terhindar dari hujan atau tidak kehujanan. Jadi ayam-ayam kita itu usahakan agar tidak kehujanan. Karena kalau kandang kita masih ada air hujan yang masuk ke dalamnya, tentu ini sangat mengganggu kehidupan ayam-ayam kita. Walaupun mereka tidak bilang kepada kita ya, walaupun mereka juga happy-happy aja dengan air hujan sepertinya, mereka justru malah mencari cacing, atau mungkin mereka juga ya senang hujan-hujanan lah ya. Seperti kandang kami di Kreatif TV ketika pertama kali dulu kita mengupload video ya, video-video yang pertama dulu, ayam generasi pertama kami itu kandangnya masih terbuka, jadi hanya ada tempat tidur sedikit, dan setelah pagi hari mereka dilepaskan di kandang umbaran, semi umbaran. Nah, tentunya ini sudah saya katakan dari dulu bahwasanya kandang seperti itu, kandang kami itu bukanlah kandang yang ideal tentunya. Karena kandang yang ideal itu menurut saya ini pribadi ya, yang pertama ya harus tidak kehujanan. Nah, maka kita buatkan ini kandang kreatif yang baru ini, kita buatkan kandang yang walaupun sangat-sangat sederhana dengan dana yang minim, kami buat agar supaya kandang ini tidak terkena hujan, terutama ayam-ayamnya nyaman di dalam kandang. Itu syarat yang pertama, yakni tidak kehujanan. Pun syarat yang kedua dari kandang kita yang harus dimiliki setelah tidak kehujanan adalah kandang harus terbebas dari bau. Nah, untuk kandang terbebas dari bau ini juga memiliki syarat-syarat agar kandang kita terbebas dari bau. Bagaimana caranya? Tentu ada trik-triknya. Salah satunya dahulu yang pernah saya bagikan adalah kami di kandang Kreatif TV itu memakai air alkali. Nah, sebagaimana peternak-peternak yang
lebih senior ya. Itu ayamnya keluruk terus itu, nggak bisa ngomong malahan ini. Jadi kami menggunakan air alkali salah satunya untuk mengatasi kandang. Tetapi untuk di kandang baru ini kami sengaja membuat satu uji coba untuk menghentikan pemakaian air alkali, dan kami coba dengan menggunakan bahan yang lain untuk menetralisir bau amonia kandang, sekaligus juga untuk memberikan campuran pakan agar ayam-ayam kita juga tetap sehat dan cantik-cantik seperti ini. Nah, ini ayam KUB 1 ini ya, indukan KUB 1. Jadi ada 5 pejantan di sini dan 5 indukan 1 pejantan sampai kuale. Nah, ini selama kami pindahkan di sini, ini kami menggunakan ramuan lain untuk menghindari bau kandang dan sekaligus juga untuk campuran makan mereka, membantu pencernaan mereka. Kami sengaja membuat satu terobosan sendiri untuk meracik satu ramuan yang kita gunakan untuk mencampur pakan dan juga campuran minuman, sekaligus juga untuk menyemprot kandang. Nah, supaya kandang kita terbebas dari bau, karena juga kotorannya juga ini sudah tidak bau nih di dalam kandang ini. Walaupun saudara-saudara kita yang baru datang ini, mereka juga berkomentar bahwa kandang kita ini tidak berbau. Yang kedua adalah bebas dari bau kandang. Yang kedua yang harus kita adakan di dalam kandang kita adalah terbebas dari bau amonia atau bau kotoran ayam. Nah, sekarang hal ketiga yang harus kita miliki di dalam kandang kita adalah kandang kita ini harus selalu kering. Walaupun sekarang ini musim hujan, tetapi kita harus tetap mengusahakan agar kandang kita ini selalu kering. Nah, apapun alas kandang kita ya, jadi saya tidak menentukan alas kandang apa yang terbaik, tidak, karena mungkin dari setiap kita ini mempunyai alasan tersendiri untuk memilih jenis alas kandang apa yang akan kita aplikasikan ke dalam kandang kita agar kandang kita itu nyaman ditempati oleh ayam-ayam kita. Tetapi sebagai informasi, saya menggunakan alas kandang yang paling natural atau paling alami. Apa itu? Alas kandang kami ini, alas kandang Kreatif TV yang baru ini adalah menggunakan tanah. Walaupun ini sebenarnya tadinya di bawahnya ini, di bawah tanah ini sebenarnya tadinya ada semen. Tetapi semennya ini tidak saya buang ya, tidak saya gempur, hanya sedikit ada lubang untuk mendirikan itu tangkringan itu. Saya lubang untuk mendirikan tangkringan, tetapi semennya tidak saya gempur semuanya. Hanya saya timpah dengan pasir dan juga tanah. Jadi ini pasir biasa, pasir kali, dan juga saya timpah dengan tanah. Tanah ini juga waktu saya masukkan ke sini ini belum terlalu kering tanahnya, tetapi alhamdulillah saya sekarang ini sudah kering ya, sudah nyaman, ayam-ayamnya juga sudah dan tidak berdebu. Nah, ini campuran lainnya di kandang kami ini untuk membuat kandang ini kering adalah saya menggunakan sekam bakar. Nah, kami taburkan sekam bakar, walaupun tidak terlalu banyak, itu kelihatan itu agak hitam-hitam itu. Nah, ada sekamnya juga masih sisa. Nah, ini adalah tanah bercampur dengan pasir, bercampur dengan sekam bakar. Ini semua saya usahakan untuk membuat kandang ini tetap kering walaupun di musim hujan. Nah, itu jadi kandang itu memang harus kering. Karena kalau tidak kering ini sangat berbahaya untuk kesehatan ayam-ayam kita. Terus syarat kandang berikutnya yaitu untuk menjaga agar kandang kita tetap kering dan juga tidak berbau. Nah, maka saya menggunakan sebuah ramuan yang saya racik sendiri. Ini terus terang baru saya uji cobakan kepada ayam-ayam ini. Ramuan ini juga sekaligus saya gunakan untuk memberikan campuran kepada minum itu, juga sekaligus memberi campuran kepada pakan. Jadi satu ramuan ini saya gunakan untuk beberapa keperluan, baik itu keperluan campuran minum, campuran pakan, sekaligus juga untuk mengolah tanah yang
menjadi alas kandang ini, mengolah alas kandang agar amonia tidak berbau dan bisa mengurai bakteri sebagai bakteri pengurai untuk kotoran ayam-ayam kita. Jadi satu ramuan ini saya gunakan untuk beberapa keperluan, praktis dan tidak ribet. Nah, itulah dulur-dulur, jadi salah satu dari kunci kesehatan ayam-ayam kita adalah kandang yang baik. Kandang yang baik tentu tidak harus mahal, karena kandang saya ini betul-betul sangat sederhana sekali lah. Kayunya pun ya terbuat dari kayu yang kecil-kecil, tidak layak sebenarnya. Terus asbesnya juga ini asbes, banyak kan asbes bekas ya. Kayunya juga di atas kecil-kecil. Dan tutup kandangnya juga baru, tutup kandang yang bekas-bekas seperti ini. Tetapi tentu ini tidak menghalangi kita dari terus berkreasi dan terus berbuat membuat suatu inovasi-inovasi agar ayam kita itu tetap dalam keadaan sehat dan peternakan kita bisa berlangsung dengan baik. Ya, syukur-syukur bisa menambah income keluarga kita. Walaupun hanya sekedar hobi juga tidak apa-apa, tetapi tentu kita harus diusahakan agar ayam-ayam kita itu tetap sehat di dalam kandang yang kita buat. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Nanti kita akan bahas lagi tentang perkandangan agar lebih detail lagi, agar tidak terlalu panjang video ini. Maka saya akhiri sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.